Halo guys, bertemu lagi dengan aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita menarik, yaitu Steven Gerrard resmi menjadi pelatih Aston Villa. Dan juga ada kabar dari Frank Lampard yang selangkah lagi bakal menukangi Norwich City. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama, Kylian Mbappe dikabarkan ragu bergabung ke Real Madrid karena nggak cocok dengan skema Carlo Ancelotti. Sementara bombal Real yaitu Eden Hazard justru disarankan untuk bergabung dengan Newcastle United. Bintang PSG Kylian Mbappe terancam gagal bergabung ke Real Madrid. Alasannya karena Mbappe disebut nggak cocok dengan skema permainan Carlo Ancelotti. Bersumber dari El Nacional, Mbappe juga berpotensi bakal merapat ke Liverpool. Media itu mengklaim kalau Mbappe lebih suka gaya permainan menyerang ala Jurgen Klopp. Selain itu, Mbappe juga pernah mengaku tertantang untuk bermain di Premier League. Bintang Real Madrid Dani Carvajal menepis semua isu terkait pelatih timnas Spanyol Luis Enrique. Isu tersebut menyebut kalau Enrique sangat anti terhadap pemain Real Madrid. Dalam wawancara bersama Marca, Carvajal mengatakan kalau Enrique memanggil para pemain yang sesuai dengan gaya permainan yang ia terapkan. Terbaru, Enrique juga memanggil Carvajal ke timnas Spanyol. Nantinya Carvajal akan membela skuad La Furia Roja di ajang kualifikasi Piala Dunia. Eden Hazard akhir-akhir ini dikabarkan bakal hengkang dari Santiago Bernabeu. Sejak didatangkan dari Chelsea pada tahun 2019 yang lalu, Hazard belum menunjukkan performa yang apik. Winger asal Belgia ini bahkan baru mengemas 5 gol dari 54 laga yang sudah dimainkan. Oleh sebab itu, gelandang Arsenal Jack Wilshere memberikan saran kepada Hazard untuk mencari klub baru. Wilshere meminta Hazard untuk bergabung ke klub Premier League yakni Newcastle United. Karena Wilshere menilai kalau Hazard bakal cocok bermain di sana. Next, Xavi Hernandez melarang Gerard Pique untuk tampil di acara TV. Nah, ngomong-ngomong soal pelatih, permintaan Sintayong untuk memanggil pemain keturunan belum direspon oleh PSSI. Setelah resmi diperkenalkan menjadi pelatih Barcelona, Xavi Hernandez langsung menerapkan aturan ketat kepada anak asuhnya. Aturan tersebut juga berlaku untuk para pemain senior. Dilansir dari Marca, mantan pelatih Al-Sadd ini baru saja melarang Gerard Pique untuk tampil dalam program televisi. Selama ini, Pique memang kerap tampil di berbagai acara televisi. Walaupun jeda internasional sedang berlangsung, Xavi meminta kepada para pemain untuk tetap fokus berlatih. Dani Alves dikabarkan tertarik untuk kembali memperkuat Barcelona. Sampai saat ini, Alves belum memperkuat klub manapun sejak hengkang dari Sao Paulo bulan September kemarin. Tetapi sayang, keinginan Alves untuk kembali ke Camp Nou nampaknya tinggal angan-angan saja. Pasalnya, Blaugrana nggak tertarik untuk memulangkan Alves. Alves sendiri pernah menjadi idola warga Camp Nou selama 8 tahun. Pada tahun 2016, Alves menyudahi pengabdiannya di Barcelona dan pindah ke Juventus. Pelatih timnas Indonesia Sintayong telah mengajukan beberapa pemain keturunan yang bermain di luar negeri untuk membela timnas Indonesia. Akan tetapi Sintayong bilang kalau permintaannya belum direspon oleh PSSI. Sebelumnya, Direktur Teknik PSSI Indra Safri menjelaskan pemanggilan pemain diserahkan sepenuhnya kepada sang pelatih. Indra Safri bahkan bilang kalau dirinya nggak bakal memanggil pemain yang nggak sesuai dengan skema Sintayong. Cristiano Ronaldo lagi-lagi dianggap sebagai penyebab buruknya performa Manchester United. Nah, berbeda cerita nih dengan Paulo Dybala yang justru tampil apik dan segera memperpanjang kontraknya di Juventus. Legenda Arsenal Paul Merson baru-baru ini melontarkan pernyataan kontroversi. Dia menilai kalau performa buruk MU disebabkan oleh Cristiano Ronaldo. Dalam wawancaranya bersama Sky Sport, Merson mengatakan kalau kedatangan Ronaldo ke Old Trafford justru membuat para pemain tampil kurang maksimal. Merson juga menyandingkan Ronaldo dengan penyerang Tottenham Hotspur yakni Harry Kane. Menurutnya kehadiran striker ganas nggak menjamin bisa mengangkat performa tim menjadi lebih baik. Paulo Dybala dipastikan bakal segera memperpanjang kontraknya di Juventus. Kepastian ini disampaikan oleh jurnalis sepak bola kenamaan yakni Fabrizio Romano. Fabrizio bilang kalau agen Dybala George Antun bakal terbang ke Turin untuk menyelesaikan perpanjangan kontrak sang pemain. Kabarnya Bianconeri bakal menambah kontrak Dybala sampai tahun 2026.
Sekedar informasi, sejak kepergian Cristiano Ronaldo, Dybala langsung tampil reguler di skuad Bianconeri. Kini Dybala sudah mengkoleksi 6 gol di ajang Serie A dan Liga Champions. Pelatih AS Roma Jose Mourinho dikabarkan menolak penghargaan Tapiro d'Oro. Tapiro d'Oro sendiri merupakan penghargaan yang diberikan oleh program televisi Striscia Iannostizia. Penghargaan tersebut diberikan kepada publik figur yang mengalami performa buruk. Gak cuma pelatih sepak bola, para olahragawan dan politisi juga pernah menerima penghargaan tersebut. Mourinho sendiri pernah menolak penghargaan tersebut pada tahun 2009 silam. Saat itu Mourinho masih menjabat sebagai pelatih Inter Milan. Berita selanjutnya, Lorenzo Insigne menolak perpanjangan kontrak dari Napoli karena enggan gajinya dipotong. Nah, kita pindah ke Barcelona, ada Xavi yang memboyong 2 asisten dari Al-Sadd. Winger Napoli Lorenzo Insigne berpotensi untuk cabut di musim depan. Kabarnya pemain asal Italia ini menolak untuk menandatangani kontrak barunya di San Paolo. Agen Insigne Vincenzo Piscane membeberkan alasan terkait penolakan tersebut. Piscane mengatakan kalau Insigne enggan memotong gajinya sebesar 50%. Walaupun begitu, Insigne sendiri masih berpeluang bertahan di San Paolo karena mantan winger Pescara ini belum berniat hengkang pada musim depan. Pelatih anyar Barcelona Xavi Hernandez dikabarkan sudah mengumumkan staf kepelatihan yang baru. Kabarnya Xavi bakal memboyong 2 asisten dari klub lamanya di Al-Sadd. Kabarnya Xavi menunjuk Oscar Hernandez dan Sergio Alegre sebagai asistennya di Barcelona. Selain itu, Xavi juga menunjuk Jose de la Fuente sebagai pelatih kiper. Xavi sendiri punya tantangan besar di Barcelona. Dirinya diharapkan mampu mengangkat performa Blaugrana yang merosot di awal musim ini. Persik Kediri resmi menunjuk Javier Roca sebagai pelatih teranyar mereka. Pelatih asal Chili ini diharapkan mampu mengangkat performa skuad Macan Putih. Persik Kediri menutup series kedua Liga 1 dengan hasil buruk. Sampai saat ini mereka tertahan di papan bawah klasemen dengan menempati posisi 15. Sementara Roca cuma punya waktu sampai akhir musim Liga 1 mendatang. Manajer Persik Yahya Hasan Al-Khattiri mengaku saat menyukai gaya permainan Roca. PSS Sleman memutuskan bakal mempertahankan Dejan Antonik sebagai pelatih mereka. Hal ini dibenarkan oleh Direktur Utama PT PSS Andi Wardana. Andi Wardana bilang kalau pelatih asal Serbia ini masih layak menangani skuad Super Elja. Sebelumnya Dejan telah dituntut para supporter untuk hengkang dari PSS. Pasalnya mantan pelatih Borneo FC Samarinda ini dianggap gagal mengangkat performa Super Elja. Kini PSS Sleman berada di posisi 10 klasemen dengan mengkoleksi 14 poin. Andreas Christensen yang menjadi incaran sejumlah klub Eropa berniat untuk tetap bertahan di Chelsea. Nah, kita jauh ke Mandalika, ada berita dari tim Ducati yang marah karena motornya dibongkar oleh petugas lokal. Bek tengah Chelsea Andreas Christensen berpotensi untuk cabut dari Stamford Bridge. Pasalnya, negosiasi kontrak Christensen dengan Chelsea menemui titik buntu. Christensen sendiri kini menjadi incaran sejumlah klub top Eropa. Walaupun begitu, peluang Christensen untuk bertahan di Stamford Bridge terbuka cukup lebar. Pasalnya, Christensen disebut ingin segera menekan perpanjangan kontrak barunya di skuad The Blues. Menjelang World Superbike Mandalika 2021, tim Ducati dikabarkan marah besar. Alasannya karena kargo motor milik mereka dibuka secara ilegal oleh petugas lokal. Dalam video yang beredar milik rider Michael Rinaldi terlihat dibuka oleh para petugas. Peti tersebut seharusnya nggak boleh dibuka selain petugas bea cukai. Kabarnya petugas yang membuka motor Ducati tersebut sudah dipecat. USBK Indonesia juga ditunda dari 12 sampai 14 November menjadi 19 sampai 21 November. Penundaan ini diakibatkan dari adanya masalah pada logistik dan barang. Kevin De Bruyne baru-baru ini mengungkapkan fakta mengejutkan. De Bruyne mengatakan kalau Manchester City cuma berlatih selama 10 menit sebelum laga kontra Manchester United. Pelatih The Citizens Pep Guardiola mengaku bingung membaca taktik setan merah. Keesokan harinya Pep meminta para pemain untuk berlatih selama 10 menit.
Tetapi walaupun cuma berlatih dalam waktu singkat, The Citizens mampu membungkam setan merah di hadapan publik Old Trafford. Berita selanjutnya, Steven Gerrard resmi menjadi pelatih Aston Villa menggantikan Dean Smith. Sementara ada mantan kompatriot Gerrard di timnas Inggris yakni Frank Lampard juga segera melatih Norwich City. Pada hari Kamis malam kemarin, Aston Villa resmi memperkenalkan Steven Gerrard sebagai pelatih anyar mereka. Gerrard menggantikan posisi Dean Smith yang sebelumnya sudah dipecat. Gerrard pun mengaku senang bisa bergabung dengan Aston Villa. Legenda Liverpool tersebut sudah nggak sabar untuk merasakan pertarungan ketat di Premier League. Gerrard yang sebelumnya didatangkan dari Rangers punya beban yang cukup berat. Gerrard harus mampu mendongkrak posisi Aston Villa yang kini berada di posisi 11 klasemen. Mantan pelatih Chelsea Frank Lampard dirumorkan bakal menjadi pelatih Norwich City. Lampard diklaim sebagai kandidat kuat pengganti Daniel Farke yang sudah dipecat pada pekan lalu. Manajemen Norwich disebut sudah mencapai kesepakatan dengan Lampard. Mereka dikabarkan tinggal mengurus beberapa dokumen untuk meresmikan kehadiran Lampard. Sebelumnya Norwich memecat Daniel Farke akibat rangkaian hasil buruk. Farke gagal mengangkat performa Norwich dan membuat mereka berada di dasar klasemen. Berita selanjutnya, Portugal gagal meraih poin penuh setelah ditahan imbang oleh Irlandia. Sementara ada juga Jerman yang kembali menunjukkan kehebatannya dengan membantai Liechtenstein. Pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia Grup H zona Eropa, Kroasia berhasil meraih poin penuh di markas Malta. Luka Modric CS menekuk Malta dengan skor telak 1-7. Di babak pertama, Kroasia mampu mencetak 4 gol sekaligus. 4 gol tersebut dilesakan oleh Ivan Perisic, Duje Kaletakar, Mario Pasalic, dan Luka Modric. Sementara di babak kedua, Luka Modric CS berhasil mencetak 3 gol tambahan. 3 gol tersebut dilesakan oleh brace dari Lovro Majer dan 1 gol dari Andrej Kramaric. Dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia Grup A, Portugal gagal memetik kemenangan di markas Irlandia. Skuad Selecao cuma mampu bermain imbang dengan skor kacamata. Portugal sendiri langsung tancap gas dengan melancarkan serangan sejak mulai pertandingan. Alhasil pada menit ke-12, skuad Selecao mendapat peluang emas melalui sepakan Andre Silva. Tetapi sayang kiper Irlandia Gavin Bazunu mampu menghalaunya dengan baik. Sampai selesai laga, Portugal gagal mencetak gol dan mengakhiri laga dengan skor 0-0. Timnas Spanyol berhasil memetik kemenangan di laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia Grup B. Skuad La Furia Roja sukses menekuk Yunani dengan skor tipis 0-1. Satu-satunya gol yang tercipta dilesakan melalui penalti Pablo Sarabia di menit ke-26. Kemenangan tersebut membuat timnas Spanyol menggusur Swedia dari puncak klasemen. Di laga yang sama, Swedia harus takluk atas Georgia dengan skor 2-0. Di laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia Grup J, timnas Jerman berhasil memetik kemenangan telak atas Liechtenstein. Skuad Der Panzer berhasil mencukurnya dengan skor telak 9-0. Di babak pertama, skuad Der Panzer sudah unggul 5 gol sekaligus. 5 gol tersebut dilesakan oleh Ilkay Gundogan, 2 gol Leroy Sané, Marco Reus, dan gol bunuh diri Daniel Kaufmann. Sementara di babak kedua, Der Panzer mencetak 4 gol tambahan melalui 2 gol Thomas Muller, Ridel Baku, dan 1 gol bunuh diri Maximilian Gopel. Selain 4 pertandingan ini, terdapat juga sejumlah pertandingan lainnya. Inilah hasil pertandingan, klasemen, serta top skornya. Nah, kita masuk ke sesi bacain komen-komen ini dari Eko Raharjo. Baru juga masuk, Bang Dodo udah mau keluar aja. Iya nih, Bang Dodo gimana sih? Masa baru masuk udah mau keluar? Coba kayak Oleh tetap stay. Masa Bang Dodo mau keluar? Ya kan guys? Next, ini dari Muhammad Rizwan. Gak pernah dibacain komen saya padahal tiap hari nonton.
Kita selalu baca guys komen-komen kalian, jadi jangan sedih. Nah buat kamu yang komentarnya mau dibacain juga, langsung komen di bawah. Sampai jumpa.